Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ketiga dari percobaan 100 video yang diuploadnya. Saya akan bicara tentang teknik menghafal Quran 30 juz. Bagilah halaman Quran yang dibaca itu menjadi 3 bagian. Tapi sebelumnya jangan lupa, Quran yang dipakai itu yang Quran yang pojok yang isinya itu 15 baris ya. Jangan ambil Quran untuk dihafal itu yang 18 baris yang kuning itu sampulnya, tapi yang ganti menjadi Quran hafalan atau Quran pojok ya, baik yang besar maupun yang kecil, yang isinya 15 baris. 15 baris itu kemudian dibagi 3 ya. Jadi 5 baris pertama dihafal, diulang-ulang 20 kali. Nanti lama-lama kita tidak lagi melihat mushaf. Pertama kalau lupa langsung lihat mushaf ya, jangan diingat-ingat. Kalau lupa langsung lihat mushaf tuh lihat Quran. Kemudian setelah itu nanti biasanya pengalaman saya untuk hampir yang ke-20 kali diulang-ulang itu yang per 5 baris itu sudah hampir hafal ya. Sudah jarang melihat mushaf ya, sudah hafal. Nah kalau sudah hafal itu pindah ke 5 baris kedua. Tadi kan baris 1, 2, 3, 4, 5 ya, digenapkan sampai akhir ayat yang ada angkanya itu. Tapi patokannya dibagi 3 gitu ya. Terus 5 baris kedua dihafal juga. Itu alangkah baiknya kalau kita punya program itu. Hafalan Quran 30 juz kan banyak yang bisa diputar ulang. Cek bacaan surat Syekh Abdullah bin Matrud atau siapa saja yang kamu suka ya, yang kamu pas gayanya, pas suaranya, pas langgamnya, itu diulang-ulang sambil melihat mushaf dengan mendengar bacaan syekh itu, di mana kira-kira pengucapannya yang lebih pas gitu ya. Jadi betul-betul kita berpedoman pada ucapan yang kira-kira lebih pas itu dari syekh itu. Terus kemudian baca dulu terjemahannya, dari terjemahan Al-Quran 5 baris yang pertama atau yang kedua, yang ketiga itu sebelum dihafal, supaya tahu ada gambarannya kira-kira jalan cerita dari ukuran yang mau dihafal itu apa kira-kira secara global aja ya. Nah sekarang kita kembali ya, jadi supaya ada bayangan gitu loh, maksudnya kira-kira ngomong apa sih atau cerita tentang apa sih ayat yang akan saya hafal ini. Terus yang baris yang kedua itu 5 baris kedua itu dihafal, dibaca sekaligus ya, bukan satu ayat tapi 5 baris ya. Seolah-olah bayangkan 5 baris itu adalah satu ayat panjang gitu. Nah terus diulang-ulang kira-kira sampai 20 kali, 25 kali ya nggak apa-apa, karena semakin banyak kita baca, semakin banyak kita ulang-ulang, semakin banyak pahalanya kan gitu ya. Kata Rasulullah, alif lam mim, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, kemudian mim 1 huruf. Masing-masing huruf itu dikali 10 hasanat, 10 kebajikan. Jadi kalau alif lam mim itu Allah ganjar orang yang baca Quran itu menjadi 30 kebaikan ya, karena 1 huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, jadi 19 kali 10 kebaikan, maka kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Semakin banyak yang dibaca Quran, semakin diulang-ulang, maka itu semakin baik ya, untuk membentuk cara berpikir kita, membentuk kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita itu lebih mudah ya diperbaiki pikiran cara berpikir kita oleh cara melihat masalah atau cara menghadapi kehidupan ini, kan dibimbing oleh Allah sendiri karena kedekatan kita terhadap Allah yang sering kita membaca berulang-ulang atau menghafal Quran. Nah nanti 5 baris kedua itu sudah hampir hafal kalau dibaca diulang-ulang selama 15 kali. Bagus juga kalau di setiap 5 baris
divideokan ya, direkam 5 baris Quran itu, dan itu kira-kira 2,5 menit ya, 2,5 menit langsung diupload, nggak usah diedit, untuk dokumentasi pribadi sebagaimana yang sudah saya lakukan di Pesantren Ojolali Channel ya. Nah setelah 5 baris selesai, 5 baris itu selesai, itu kita kaitkan ya 5 baris yang pertama yang sudah kita hafal dengan 5 baris yang kedua tanpa melihat mushaf, tanpa melihat Quran ya. Kalau masih lupa 1-2 ayat lupa, langsung lihat lagi ke Quran itu, jangan diingat-ingat ya, langsung dilihat ya, supaya mudah menghafalnya, itu langsung dilihat ya. Jadi dikaitkan ya 5 baris pertama yang sudah hafal dengan 5 baris kedua yang baru dihafal, itu berarti sudah hafal 10 baris atau 2/3 halaman itu. Sementara yang belum dihafal adalah 5 baris ketiga, langsung kita hafalkan setelah kita mengaitkan 5 baris pertama, 5 baris kedua, dan sekarang kita ziyadah atau menambah hafalan baru pada 5 baris yang ketiga dari 1 halaman Quran yang kita hafalkan, yang terdiri dari 15 baris tadi. Dan metodenya sama, kita ulang-ulang tadi. 5 baris kedua, pertama tentu waktu kita membaca itu lebih sering melihat Al-Quran ya, karena memang kita belum hafal. Terus kita ulang lagi sampai kedua, baca kedua, ketiga, lama-lama cara mata kita lebih banyak melihat kamera dan tidak melihat mushaf karena kita sudah mulai hafal bertahap. Terus diulang-ulang terus sampai 20 sampai 21, 22 kali setiap 5 baris itu kita ucapkan. Bagus lagi kalau direkam ya. Jadi setiap 5 baris pertama itu kalau direkam itu sudah ada 20 video ya. Kalau 5 baris kedua 20 video, berarti sudah 40 video. 5 baris ketiga itu direkam menjadi 5 video sampai ke 60 berarti ya. Karena kalau setiap 5 baris direkam sampai 20 kali minimal gitu kan. Jadi menghafal Quran 1 baris, 1 halaman yang dibagi 3 kali, yaitu masing-masing 5 baris itu masing-masing itu ada 60 video, langsung nggak usah ditarik ke diedit di mana itu di KineMaster, atau jangan nggak usah juga diedit di CapCut atau Capcut, itu langsung dibuka yang tanda merah itu YouTube ya, YouTube, kemudian di tanda bawah ada plus ya, ada plus, tanda plus, kemudian diklik rekaman yang baru, mesti sebelah kiri atas ya, sebelah kiri atas ya. Udah langsung berikutnya atau next, udah nanti ke muat sendiri. 20 baris itu langsung 20 video itu langsung sekaligus di-upload ya. Nanti ditinggalkan berarti langsung nanti beberapa jam atau 1 jam 20 video itu bisa ke-upload semua tanpa kita harus repot-repot ngedit ya, nggak usah diedit. Untuk dokumentasi pribadi bahwa kita punya satu kegiatan yang bersejarah, kegiatan ibadah ya, di saat hidup di dunia ini, dengan ada buktinya yaitu rekaman-rekaman saat kita mendekatkan diri kepada Allah lewat menghafal Al-Quran. Jadi ada ucapan-ucapan yang tidak perlu diikuti. Buat apa menghafal Quran, kata Ade Armando. Kan sekarang sudah ada YouTube, bukan ada YouTube, ada ada internet. Lebih baik kita cari di internet, lebih cepat ya. Sebenarnya lebih cepat menghafal Quran, lebih cepat kita menemukan tema-tema itu kalau kita lebih hafal Quran ya. Apalagi kalau kita menghafal Quran itu beribadah yang tidak bisa kita gantikan kalau kita hanya membaca bukan dari mushaf ya dari internet ya, dari HP, harus dari mushaf ya. Dengan melihat mushaf, melihat Quran ya, itu ibadah ya, nggak bisa digantikan oleh HP. Jadi jangan diikuti omongan Ade Armando ya, yang nggak perlu menghafal Quran, apalagi nggak perlu ada program jalur khusus hafal Quran 7 juz sehingga orang itu bisa dapat S1
gratis ya, selama di perguruan tinggi negeri ya, selama bukan satu semester, selama 8 semester sampai program S1. Jadi kalau sekarang ada kebijaksanaan di perguruan tinggi negeri, di UI, di ITB dan lain-lain, atau di UIN sini di Ciputat, kalau bisa calon mahasiswa itu menyetorkan hafalan 7 juz, maka dia mendapatkan beasiswa S1. Nah, kata Ade Armando nggak perlu, kecuali kalau dia berprestasi di bidang olahraga baru boleh dapat fasilitas untuk masuk jalur khusus, yaitu jalur prestasi. Tapi jalur prestasi olahraga dan lain-lain, atau lomba karya ilmiah dan lain-lain. Tapi kalau jalur hafal Quran itu buat apa, kata Ade Armando. Jadi lebih baik kita jangan mengikuti pikiran yang nggak ada dasar keilmuannya, atau hanya ingin mencari sensasi seperti Ade Armando. Lebih baik kita ikuti jalan para orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW itu hafal Quran. Kebanyakan sahabat Nabi itu juga hafal Quran. Dan penghafal Quran sekarang konon tercatat 4 juta orang. Banyak di dunia Islam anak yang 5 tahun, 7 tahun hafal Quran. Dan banyak remaja di sini juga hafal Quran, yang umur 20, umur 15 di pesantren Wadil Mubarak ini. Dan mereka insya Allah orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan akan memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya di surga nanti di hari kiamat ya. Itulah keistimewaan orang yang menghafal Quran. Dan saya memberikan satu tekniknya, yaitu 1 halaman, bukan 1 baris yang dihafal, bukan 1 ayat, tapi 5 baris ya, sehingga 1 halaman itu dibayangkan hanya terdiri dari 3 ayat panjang. Untuk memudahkan menghafal Quran, 1 halaman dibagi 5 baris. Tapi kalau saya sendiri 1 halaman saya bagi menjadi 2, menjadi 7 baris atau 8 baris. Tetapi apapun metodenya, saya ada 6 atau 7 buku tentang menghafal Quran. Itu apapun metodenya, dalam salah satu buku yang saya baca itu menarik. Apapun metodenya membaca Quran yang ditulis oleh pengalaman dari penghafal Quran, apapun metodenya membaca Quran 30 juz, maka kuncinya 1, yaitu selalu diulang-ulang tanpa pengulangan ya, tanpa murojaah. Itu maka tidak bisa kita menjadi penghafal Quran. Dan menghafal Quran itu berarti kegiatan bukan sekali selesai, tapi dia sepanjang hayat. Dan inilah yang disebut revolusi mindset. Revolusi mindset di bulan Juni atau di bulan Muharram, di tahun baru Islam ini, hendaknya saya nawarkan kepada kamu semua, kepada bapak ibu, kakak adik, dan semuanya, untuk mulai kita menghafal Quran, dimulai dari juz 30 atau dimulai dari surat-surat yang pendek. Syukur-syukur kita jadi YouTuber sekalian, kita rekam ya di depan kamera, yang penting cahaya cukup ya. Dan mari kita sama-sama membaca atau menghafal Quran bersama saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.